Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung, yaitu salat subuh berjamaah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya hanya ingin menyampaikan tentang suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberi manfaat kepada orang lain, memberikan kesenangan kepada sesama saudara. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat, "Inna minasyajari lama barakatuha kabarakatil muslim." Sungguhnya di antara pohon-pohon ada yang berkahnya seperti berkahnya seorang muslim. Fahadithuni ma hiya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkanlah kepadaku wahai para sahabatku, pohon apakah itu? Ini sebuah teka-teki yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dan riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasqutu waraquha. Ciri-ciri pohon tersebut, daun-daunnya tidak pernah gugur. Fa akhbiruni ma hiya. Kabarkanlah kepadaku apakah pohon tersebut. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang hadir di kalangan para sahabat tatkala itu, di antara para sahabat mengatakan, fa dhahaba an-nasu ila syajaril bawadi. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan tersebut, orang-orang seluruhnya pada pikiran mereka terbang ke pohon-pohon yang ada di lembah-lembah, yang ada di kampung-kampung. Kemudian kata Ibnu Umar, fa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Dan terbetik dalam hatiku bahwasanya pohon yang sedang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pohon korma. Akan tapi kata beliau, aku tidak berani menjawab, ya. Karena kata beliau, fa ana asgharul qaum, saya adalah yang paling muda tatkala itu. Dan tatkala itu ada Abu Bakar dan ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Umar, wa huma lam yatakallama. Dan Abu Bakar dan Umar tidak menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menjawab teka-teki yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya malu untuk menjawabnya. Ternyata seluruh jawaban para sahabat salah tatkala itu, dan yang benar adalah pohon korma. Perhatikanlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyamakan pohon korma dengan seorang muslim. Kata Nabi SAW, "Inna minasyajari lama barakatuha ka barakatil muslim." Di antara pohon-pohon ada yang keberkahannya seperti keberkahan pohon korma. Ya. Yang kita tahu bahwasanya pohon korma itu seluruh dari bagian anggota pohon tersebut bermanfaat, tidak ada yang sia-sia, dari batangnya, dari daunnya, dari buahnya, bahkan bijinya. Tidak ada yang tidak dimanfaatkan oleh orang-orang Arab, terutama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh anggota dari bagian pohon kurma tersebut bermanfaat. Oleh karena seorang muslim hendaknya agar bisa memberi keberkahan dalam amalannya, hendaknya dia berusaha seperti pohon kurma, seluruh apa yang dia lakukan bermanfaat bagi orang lain. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa ahabbul a'mali ila Allah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahabbul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim." Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu engkau memasukkan kesenangan kepada hati seorang muslim. Ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au tatruda anhu ju'an, atau kau menghilangkan rasa lapar dari perutnya. Au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Au takshifa anhu kurban, atau kau hilangkan kesulitan yang dia hadapi. La an amshi ma'a akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menemani saudaraku untuk memenuhi hajatnya lebih saya sukai daripada saya i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa? Karena i'tikaf di Masjid Nabawi berkaitan dengan
pelaku i'tikaf itu sendiri. Adapun menghilangkan rasa lapar dari saudara, kemudian melunaskan hutangnya, ini berkaitan dengan orang lain dan ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita melihat bagaimana sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang seperti ini. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan karena melihat bentuk Jibril yang asli, ya, yang bentuknya sangat dahsyat, yang memiliki 600 sayap. Jika sebuah sayap dibuka akan menutup ufuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun dari Gua Hira dengan penuh ketakutan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Maka dia pun bertemu dengan istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha dalam keadaan gemetar. Maka dia mengatakan, ya, inni khasyitu ala nafsi, saya khawatir sesuatu menimpa diriku. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir dia gila. Kenapa? Karena dia melihat makhluk yang luar biasa yang sangat dahsyat. Maka apa kata Khadijah radhiyallahu taala anha? Kalla fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada. Sekali-sekali tidak, bergembiralah wahai suamiku, wahai Muhammad, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Kenapa Khadijah berkesimpulan demikian? Khadijah radhiyallahu taala anha punya dalil. Dia berkata, innaka latasirur rahim, sungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa bersilaturahmi, wa tasduqul hadis, engkau jujur dalam berkata, wa tahmilul kalla, engkau selalu membantu orang yang tidak mampu, wa taksibul ma'dum, bahkan engkau bekerja untuk membantu orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, wa taqrid dhaif, engkau selalu menjamu tamu, wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan engkau selalu membantu orang yang terkena musibah. Sifat-sifat inilah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bersilaturahmi, ya, senantiasa berkata jujur. Kalau ada orang yang tidak mampu, belum bisa mandiri, dia bantu. Kalau ada orang tidak memiliki apa-apa, Nabi kerja, bahkan hasil kerjanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada orang tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjamu tamu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menolong orang-orang yang terkena musibah. Inilah yang dijadikan dalil oleh Khadijah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh sifat-sifat ini kembali kepada sifat ingin memberi manfaat dan bantuan kepada orang lain. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang yang cerdik, seorang yang cerdas, ya, dia mengetahui bahwasanya umur dia terbatas, sementara dia harus memilih amalan-amalan soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan soleh yang bisa dikerjakan, tapi di sana ada amalan-amalan soleh yang pahalanya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan-amalan soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu berusaha memberi manfaat kepada saudaranya, menyenangkan hati saudaranya, memberi bantuan kepada saudaranya, baik berupa bantuan pemikiran atau bantuan harta atau bantuan tenaga, dan itu semuanya akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena semoga umur yang tersisa yang kita miliki bisa kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita. Ya, kita tahu bahwasanya terlalu banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita, dan di antara kita alhamdulillah ada yang memiliki kelebihan harta, ada yang mudah untuk menyampaikan nasihat. Kita berusaha memberikan bantuan kepada saudara kita dalam bentuk apa saja. Demikian saja yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa kita amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.